Laporan Analisis Mendalam, SA-240, Revisi 2021, Tanggung Jawab Auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Judul Standar dan Nomor. Standar yang menjadi subjek analisis ini adalah Standar Audit, SA-240, Revisi 2021, Tanggung Jawab Auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Penelaahan terhadap judul ini sendiri memberikan kerangka pemahaman yang fundamental. Penggunaan frasa, tanggung jawab auditor, secara eksplisit menandakan bahwa isi standar ini bukanlah sekadar panduan atau praktik terbaik yang bersifat opsional, melainkan serangkaian kewajiban dan persyaratan mandatori yang harus dipatuhi oleh setiap auditor dalam pelaksanaan perikatan audit atas laporan keuangan. Hal ini menetapkan nada yang tegas sejak awal. Kepatuhan terhadap SA-240 adalah elemen yang tidak dapat dinegosiasikan dalam sebuah audit yang berkualitas. Selanjutnya, fokus spesifik pada kecurangan, fraud, membedakan standar ini secara tajam dari standar-standar lain yang membahas kesalahan penyajian secara umum. SA-240 dirancang untuk mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh tindakan yang disengaja dan tersembunyi, yang secara inheren lebih sulit dideteksi daripada kesalahan, error, yang tidak disengaja. Judul ini secara efektif mengkomunikasikan bahwa auditor memiliki peran aktif dan tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas dalam menghadapi risiko kecurangan. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA-240, sebagaimana diartikulasikan dalam paragraf 11, adalah untuk membingkai peran dan tindakan auditor secara sistematis ketika berhadapan dengan risiko kecurangan. Standar ini tidak bertujuan untuk menjadikan auditor sebagai penjamin bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi, melainkan untuk memastikan bahwa auditor telah melakukan upaya profesional yang semestinya untuk mengatasi risiko tersebut. Tujuan-tujuan ini dapat dirinci menjadi 3 pilar utama. Mengidentifikasi dan menilai risiko. Tujuan pertama adalah untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Ini adalah fase diagnostik, di mana auditor dituntut untuk memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam untuk menemukan area-area yang rentan terhadap manipulasi atau penyalahgunaan. Memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Setelah risiko dinilai, tujuan selanjutnya adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merespons risiko tersebut. Ini dicapai melalui perancangan dan implementasi prosedur audit yang spesifik dan terarah. Fase ini adalah tentang eksekusi mengubah penilaian risiko menjadi tindakan audit yang konkret. Memberikan respons yang tepat. Tujuan terakhir adalah memberikan respons yang memadai terhadap kecurangan atau dugaan kecurangan yang teridentifikasi selama audit. Ini mencakup tindakan komunikasi kepada pihak yang tepat, manajemen dan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan proses audit. Secara kolektif, tujuan-tujuan ini menggarisbawahi sebuah pergeseran filosofis yang krusial dalam audit modern. Proses audit yang diatur oleh SA-240 bukanlah proses yang pasif, di mana auditor berharap akan menemukan kecurangan secara kebetulan. Sebaliknya, ini adalah proses yang aktif dan penuh antisipasi. Standar ini memaksa auditor untuk beralih dari pola pikir yang berfokus pada pendeteksian kesalahan, error detection, ke kesadaran penuh terhadap potensi kecurangan, fraud awareness. Pergeseran ini mutlak diperlukan karena sifat dasar kecurangan itu sendiri. Paragraf 3 standar ini secara tegas membedakan antara kecurangan dan kesalahan berdasarkan adanya unsur kesengajaan. Lebih jauh lagi, paragraf 6 mengakui bahwa risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material akibat kecurangan secara signifikan lebih tinggi daripada risiko akibat kesalahan. Hal ini disebabkan karena kecurangan sering kali melibatkan skema yang canggih, pemalsuan, kolusi,
dan upaya aktif lainnya untuk menyembunyikannya dari auditor. Dengan demikian, prosedur audit standar yang efektif untuk menemukan kesalahan akuntansi biasa kemungkinan besar akan gagal total dalam mengungkap penipuan yang terorganisir. Oleh karena itu, mengapa di balik SA-240 adalah untuk menanamkan sebuah lensa skeptis ke dalam setiap tahapan audit mulai dari perencanaan hingga pelaporan untuk memastikan auditor secara aktif dan sistematis mempertimbangkan skenario, bagaimana jika dari sebuah penyajian laporan keuangan yang keliru secara disengaja. Ruang lingkup. Ruang lingkup SA-240 didefinisikan dengan sangat presisi dalam paragraf 1. Standar ini berlaku untuk semua audit atas laporan keuangan dan secara spesifik berfungsi sebagai perluasan, ekspansion, atas dua standar pilar dalam audit berbasis risiko, SA-315, Revisi 2021, Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material, dan SA-330, Revisi 2021, Respons Auditor Terhadap Risiko yang telah dinilai. Poin ini sangat krusial untuk dipahami. SA-240 tidak beroperasi dalam ruang hampa atau sebagai suatu proses audit terpisah yang berjalan paralel dengan audit utama. Sebaliknya, standar ini berfungsi sebagai sebuah lapisan atau modul spesialisasi yang diterapkan di atas kerangka kerja audit berbasis risiko yang sudah ada. Ia tidak menggantikan SA-315 atau SA-330, melainkan memberikan instruksi yang lebih rinci dan persyaratan tambahan tentang bagaimana kedua standar tersebut harus diterapkan ketika risiko yang dihadapi adalah kecurangan. Cara terbaik untuk memvisualisasikan ruang lingkup ini adalah dengan menganalogikan SA-240 sebagai kaca pembesar yang digunakan auditor selama proses audit. Pada tahap penilaian risiko, SA-315 menyediakan kerangka umum bagi auditor untuk memahami entitas dan mengidentifikasi semua potensi risiko kesalahan penyajian material. Kemudian, SA-240 datang dan menginstruksikan auditor untuk menggunakan kaca pembesar tersebut untuk memeriksa secara lebih dekat dan mendalam potensi risiko yang secara spesifik berasal dari kecurangan. Standar ini menambahkan prosedur wajib yang tidak ada dalam SA-315 secara umum, seperti diskusi tim perikatan khusus tentang kecurangan dan permintaan keterangan langsung kepada manajemen mengenai penilaian risiko kecurangan mereka. Pada tahap respons risiko, SA-330 memberikan kerangka umum tentang bagaimana merancang prosedur audit untuk merespons risiko yang telah dinilai. SA-240 kemudian menginstruksikan auditor untuk menggunakan kaca pembesar yang sama untuk merancang respons yang lebih tajam dan spesifik terhadap risiko kecurangan. Standar ini memandatkan respons yang mungkin tidak diperlukan untuk risiko biasa, seperti memasukkan unsur ketidakpastian dalam pengujian dan melaksanakan prosedur wajib untuk mengatasi risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Dengan demikian, ruang lingkup SA-240 adalah untuk mengintensifkan dan mengkhususkan proses audit berbasis risiko yang umum, memastikan bahwa ancaman unik dari kecurangan yang disengaja dan tersembunyi mendapatkan tingkat perhatian dan ketelitian yang sesuai. Definisi kunci. SA-240 memperkenalkan dan mendefinisikan beberapa istilah kunci yang menjadi landasan bagi penerapan standar secara keseluruhan. Dua definisi yang paling fundamental, yang ditemukan dalam paragraf 12, adalah kecurangan. Fraud didefinisikan sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Faktor risiko kecurangan, fraud risk factors didefinisikan sebagai peristiwa atau kondisi yang menunjukkan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau memberikan peluang untuk melakukan kecurangan.
Definisi-definisi ini bukanlah sekadar terminologi akademis, keduanya adalah alat operasional yang sangat penting bagi auditor. Kata kunci dalam definisi kecurangan adalah disengaja. Inilah garis pemisah yang jelas, baik secara konseptual maupun praktis, dari kesalahan, error, yang bersifat tidak disengaja. Bagi auditor, perbedaan ini sangat penting karena memengaruhi sifat, saat, dan luas prosedur audit yang akan dilakukan, serta evaluasi atas setiap kesalahan penyajian yang ditemukan. Lebih dari itu, definisi-definisi ini secara efektif mengubah ancaman, kecurangan, yang abstrak dan seringkali menakutkan menjadi sebuah fenomena yang dapat diaudit. Tanpa definisi yang jelas, auditor mungkin merasa tidak berdaya dalam menghadapi konsep kecurangan yang luas. Namun, standar ini memecahnya menjadi komponen-komponen yang dapat diamati dan dinilai. Definisi, faktor risiko kecurangan, adalah jembatan antara teori dan praktik. Konsep ini memberikan auditor sebuah kerangka kerja untuk mencari gejala atau bendera merah. Auditor tidak dapat secara langsung mengaudit tekanan yang dirasakan oleh seorang manajer, tetapi mereka dapat mengidentifikasi kondisi yang dapat diamati yang menciptakan tekanan tersebut, seperti bonus signifikan yang terikat pada target laba yang tidak realistis, atau ancaman kebangkrutan yang akan segera terjadi, seperti yang diuraikan dalam lampiran 1. Demikian pula, auditor tidak dapat mengaudit peluang secara abstrak, tetapi mereka dapat menilai kelemahan nyata dalam pengendalian internal, kurangnya pemisahan tugas, atau adanya satu individu yang mendominasi pengambilan keputusan tanpa pengawasan. Kerangka kerja ini, yang sering disebut sebagai segitiga kecurangan, fraud triangle, yang terdiri dari insentif tekanan, peluang, dan sikap rasionalisasi, dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf A1, memungkinkan auditor untuk beralih dari pendekatan pasif, berharap menemukan kecurangan, ke proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi yang meningkatkan probabilitas terjadinya kecurangan. Ketika faktor-faktor risiko ini teridentifikasi, hal tersebut akan memicu respons audit yang lebih intensif dan terfokus. Dengan kata lain, definisi-definisi ini menjadikan risiko kecurangan sebagai sesuatu yang dapat diaudit. Prinsip dan konsep fundamental. Di jantung SA240 terletak sebuah prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi setiap ketentuan lainnya, skeptisisme profesional. Paragraf 13 standar ini mengharuskan auditor untuk mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang audit, menyadari kemungkinan bahwa kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan dapat terjadi, walaupun pengalaman masa lalu auditor menunjukkan adanya kejujuran dan integritas manajemen entitas dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Skeptisisme profesional bukanlah sinisme atau sikap curiga yang membabi buta. Sebaliknya, ini adalah sebuah kondisi pikiran yang disiplin, sebuah sikap yang selalu mempertanyakan, questioning mind, dan melakukan penilaian kritis terhadap bukti audit. Ini menuntut auditor untuk tidak mudah puas dengan jawaban yang diberikan, melainkan secara aktif mencari bukti yang dapat menguatkan sekaligus menyanggah asersi manajemen. Pentingnya penekanan pada skeptisisme profesional dalam konteks kecurangan tidak dapat dilebih-lebihkan. Standar ini secara eksplisit mengamanatkan pemeliharaan skeptisisme bahkan ketika auditor memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan klien dan meyakini integritas manajemen mereka. Persyaratan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan prosedural terhadap bias kognitif manusia yang umum dan berbahaya dalam konteks audit. Bias-bias ini termasuk bias konfirmasi, confirmation bias kecenderungan alami manusia untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mengonfirmasi keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa skeptisisme yang diamanatkan, seorang auditor yang percaya manajemen jujur mungkin secara tidak sadar akan lebih fokus pada bukti yang mendukung kejujuran tersebut dan mengabaikan tanda-tanda yang bertentangan. Bias keakraban,
familiarity bias kecenderungan untuk menjadi kurang kritis terhadap individu atau situasi yang sudah dikenal. Hubungan kerja yang berlangsung bertahun-tahun dapat menumpulkan ketajaman profesional auditor. SA-240 melawan bias-bias ini secara langsung. Dengan mengharuskan auditor untuk mempertahankan skeptisisme terlepas dari pengalaman masa lalu, standar ini memaksa mereka untuk secara aktif mencari bukti yang berpotensi membantah, disconfirming evidence. Ketika respons dari manajemen tidak konsisten, auditor diwajibkan untuk menginvestigasi lebih lanjut, paragraf 15. Standar ini juga mengingatkan auditor bahwa individu yang jujur sekalipun dapat melakukan kecurangan di bawah tekanan yang ekstrem, sesuai dengan kerangka segitiga kecurangan. Oleh karena itu, skeptisisme profesional dalam SA-240 bukanlah sekadar sebuah sikap, melainkan sebuah metodologi kerja yang disiplin. Ini adalah alat utama auditor untuk menembus upaya penyembunyian yang canggih yang sering menyertai kecurangan, dan merupakan inti dari kemampuan auditor untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan standar ini. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian ini merinci serangkaian tindakan yang tidak dapat ditawar dan wajib dilaksanakan oleh auditor untuk mematuhi SA-240. Ketentuan-ketentuan ini membentuk kerangka kerja prosedural untuk audit yang sadar akan risiko kecurangan, yang mencakup seluruh tahapan audit dari perencanaan hingga pelaporan. Pembahasan di antara tim perikatan, par 16. Ketentuan, tim perikatan wajib menyelenggarakan sebuah sesi diskusi yang secara spesifik membahas kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. Tindakan praktis, ini bukan sekadar rapat biasa. Ini adalah sesi curah pendapat, brainstorming, yang terstruktur di mana tim, untuk sementara, harus mengesampingkan keyakinan apapun mengenai integritas manajemen. Diskusi ini harus fokus pada pertanyaan, bagaimana, dan di mana kecurangan dapat terjadi. Topik-topik yang harus dibahas meliputi potensi pengabaian pengendalian oleh manajemen, cara-cara manipulasi pengakuan pendapatan, dan skema penyalahgunaan aset. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang risiko kecurangan sejak awal perikatan. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait, par 1725. Ketentuan, auditor wajib melaksanakan prosedur spesifik untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan. Tindakan praktis, ini melibatkan serangkaian permintaan keterangan yang terarah dan mendalam, bukan sekadar pertanyaan umum. Auditor harus bertanya kepada manajemen, par 18 sedih mengenai penilaian risiko kecurangan yang mereka lakukan sendiri, proses internal mereka untuk mengidentifikasi dan merespons risiko tersebut, komunikasi mereka dengan Dewan Pengawas, dan pandangan mereka tentang perilaku etis. Audit internal, par 20 sedih mengenai pengetahuan mereka tentang adanya kecurangan, aktual, dugaan, atau dicurigai, dan pandangan mereka tentang risiko kecurangan di entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, par 21-22 untuk memahami bagaimana mereka melakukan pengawasan terhadap proses manajemen terkait kecurangan dan apakah mereka memiliki pengetahuan tentang adanya kecurangan. Selain itu, auditor harus mengevaluasi setiap hubungan yang tidak biasa atau tidak terduga yang ditemukan saat melakukan prosedur analitis, par 23, dan mengevaluasi apakah faktor-faktor risiko kecurangan telah teridentifikasi, par 25. Identifikasi dan penilaian risiko, par 26-28. Ketentuan, setiap risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan yang telah dinilai wajib diperlakukan sebagai risiko signifikan. Tindakan praktis, penetapan status, risiko signifikan, ini bukanlah sekadar label. Ini adalah pemicu yang secara otomatis mengaktifkan serangkaian persyaratan yang lebih ketat di bawah SA-315 dan SA-330.
Ini berarti risiko tersebut tidak dapat diabaikan atau ditangani dengan prosedur audit rutin. Auditor harus memperoleh pemahaman mendalam tentang pengendalian internal yang relevan dengan risiko tersebut. Asumsi yang dapat dibantah, rebutable presumption. Auditor wajib mengasumsikan bahwa terdapat risiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan, par 27. Jika auditor menyimpulkan bahwa asumsi ini tidak berlaku dalam kondisi perikatan tertentu, misalnya, pada entitas dengan satu sumber pendapatan sewa yang sangat sederhana, mereka wajib mendokumentasikan alasan di balik kesimpulan tersebut, par 48. Respons terhadap risiko, par 2934. Ketentuan, auditor wajib merancang dan mengimplementasikan respons audit pada 3 tingkatan yang berbeda untuk mengatasi risiko kecurangan yang telah dinilai. Tindakan praktis. Respons keseluruhan, par 2930 ini adalah respons pada tingkat laporan keuangan secara umum. Tindakannya meliputi penugasan personel yang lebih berpengalaman, peningkatan tingkat skeptisisme profesional secara keseluruhan, dan yang paling penting, memasukkan unsur ketidakpastian, element of unpredictability, ke dalam prosedur audit. Contohnya termasuk melakukan kunjungan observasi persediaan secara mendadak atau menguji akun-akun yang biasanya dianggap tidak material. Respons pada tingkat asersi, par 31 sedih ini adalah respons yang dirancang khusus untuk mengatasi risiko spesifik pada tingkat asersi, misalnya, asersi keberadaan piutang. Auditor harus mengubah sifat, misalnya, dari prosedur internal ke konfirmasi eksternal, saat, misalnya, dari interim ke akhir tahun, dan luas, misalnya, memperbesar ukuran sampel, prosedur audit mereka. Respons terhadap risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen, par 3234 ini adalah serangkaian prosedur yang wajib dilakukan dalam setiap audit, terlepas dari penilaian risiko auditor, karena risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen dianggap selalu ada. Auditor wajib untuk menguji ketepatan entry jurnal dan penyesuaian lain, terutama yang dibuat pada akhir periode pelaporan. Menelaah estimasi akuntansi untuk mencari adanya bias. Mengevaluasi dasar pemikiran bisnis rasionale, untuk transaksi signifikan yang tidak biasa. Pengevaluasian bukti audit, par 3538. Ketentuan, jika auditor mengidentifikasi suatu kesalahan penyajian, ia wajib mengevaluasi apakah kesalahan penyajian tersebut merupakan indikasi adanya kecurangan. Tindakan praktis. Sebuah tindakan kecurangan jarang sekali merupakan kejadian yang terisolasi. Jika kecurangan dicurigai, bahkan jika jumlahnya tidak material, auditor harus mengevaluasi kembali seluruh penilaian risikonya. Keandalan representasi manajemen yang sebelumnya diterima harus dipertanyakan, dan auditor harus mempertimbangkan apakah ada kemungkinan kolusi. Representasi tertulis, par 40. Ketentuan, auditor wajib memperoleh representasi tertulis dari manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tindakan praktis, surat representasi ini harus secara eksplisit menyatakan bahwa manajemen mengakui tanggung jawabnya atas pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, dan bahwa mereka telah mengungkapkan kepada auditor semua informasi yang mereka ketahui mengenai kecurangan atau dugaan kecurangan. Komunikasi, par 4144. Ketentuan, auditor wajib mengkomunikasikan temuan terkait kecurangan secara tepat waktu kepada pihak yang tepat. Tindakan praktis, setiap kecurangan yang teridentifikasi, bahkan yang tidak material, harus dikomunikasikan ke tingkat manajemen yang setidaknya satu tingkat di atas pelaku. Kecurangan yang melibatkan manajemen senior wajib dikomunikasikan langsung kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor juga harus menentukan apakah ada kewajiban hukum atau etis untuk melapor kepada otoritas di luar entitas. Dokumentasi, par 4548. Ketentuan,
Dokumentasi audit wajib mencakup bukti kepatuhan terhadap SA-240. Tindakan praktis, kertas kerja audit harus secara jelas mendokumentasikan keputusan signifikan dari diskusi tim perikatan, risiko kecurangan yang diidentifikasi dan dinilai, respons audit secara keseluruhan dan pada tingkat asersi, hasil dari prosedur audit yang dilakukan, termasuk prosedur wajib untuk pengabaian pengendalian, dan komunikasi yang telah dilakukan terkait kecurangan. Di antara semua ketentuan ini, terdapat sebuah inti yang tidak dapat dinegosiasikan, yang mendefinisikan standar minimum untuk sebuah audit yang sadar akan risiko kecurangan. 3 pilar ini adalah 1. Diskusi tim perikatan yang spesifik tentang kecurangan. 2. Asumsi yang dapat dibantah mengenai risiko kecurangan dalam pengakuan pendapatan. Dan 3. Pelaksanaan prosedur wajib untuk merespons risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. Ketiga tindakan ini membentuk fondasi dari kewaspadaan profesional yang tidak dapat diabaikan oleh auditor dalam audit apapun, karena ketiganya mengatasi area-area di mana risiko kecurangan dianggap paling pervasif dan signifikan oleh para penyusun standar. Untuk membantu para praktisi, ketentuan-ketentuan wajib ini dapat diringkas dalam sebuah checklist praktis sebagai berikut. Tahapan audit. Ketentuan wajib, persyaratan. Referensi paragraf. Tindakan auditor kunci. Perencanaan. Pembahasan tim perikatan. Par. 16. Menyelenggarakan diskusi tim untuk mengidentifikasi bagaimana dan di mana kecurangan bisa terjadi. Perencanaan. Prosedur penilaian risiko. Par. 1725. Melakukan permintaan keterangan spesifik kepada manajemen, audit internal, dan tata kelola mengenai kecurangan. Perencanaan. Identifikasi penilaian risiko. Par. 2628. Memperlakukan semua risiko kecurangan sebagai risiko signifikan, dan mengasumsikan adanya risiko pada pengakuan pendapatan. Pelaksanaan. Respons keseluruhan. Par. 2930. Menentukan respons umum, termasuk menugaskan staf berpengalaman dan memasukkan unsur ketidakpastian, kejutan. Pelaksanaan. Respons pada tingkat asersi. Par. 31. Merancang dan melaksanakan prosedur audit spesifik, sifat, saat, luas, untuk merespons risiko kecurangan yang teridentifikasi. Pelaksanaan. Prosedur wajib untuk pengabaian pengendalian oleh manajemen. Par. 3234. Wajib di setiap audit, 1. Menguji entry jurnal, 2. Menelaah estimasi akuntansi untuk bias, 3. Mengevaluasi dasar bisnis transaksi tidak biasa. Penyelesaian. Pengevaluasian bukti audit. Par. 3538. Jika ditemukan kesalahan penyajian, mengevaluasi apakah itu indikasi kecurangan dan dampaknya terhadap audit. Penyelesaian. Representasi tertulis. Par. 40. Memperoleh surat representasi tertulis dari manajemen yang mengonfirmasi tanggung jawab dan pengungkapan terkait kecurangan. Pelaporan. Komunikasi. Par. 4144. Mengkomunikasikan temuan kecurangan kepada tingkat manajemen yang tepat dan atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Semua tahap. Dokumentasi. Par. 4548. Mendokumentasikan semua langkah di atas, diskusi, risiko yang dinilai, respons, hasil prosedur, dan komunikasi. Materi penerapan dan penjelasan penting. Jika bagian, ketentuan, adalah kerangka peraturan yang wajib dilakukan, maka bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf dengan awalan A,
dan lampiran adalah buku panduan praktis yang menjelaskan bagaimana melakukannya. Bagian ini memberikan konteks, contoh, dan klarifikasi yang sangat berharga untuk membantu auditor menerapkan prinsip-prinsip standar dalam situasi dunia nyata yang kompleks. Karakteristik kecurangan dan segitiga kecurangan, Part A1-A5. Bagian ini menguraikan kerangka konseptual yang terkenal, yaitu segitiga kecurangan, fraud triangle. Dijelaskan bahwa kecurangan biasanya terjadi ketika tiga kondisi hadir secara bersamaan. Insentif atau tekanan, alasan atau motivasi bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Contohnya adalah tekanan untuk memenuhi target laba yang tidak realistis demi mendapatkan bonus besar, atau masalah keuangan pribadi. Peluang, adanya kelemahan dalam sistem yang memungkinkan kecurangan dilakukan. Contohnya adalah pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan, atau posisi jabatan yang memberikan wewenang berlebih. Sikap rasionalisasi, kemampuan pelaku untuk membenarkan tindakan mereka. Ini bisa berupa keyakinan bahwa perusahaan berutang pada saya, atau ini hanya pinjaman sementara. Kerangka kerja ini sangat kuat karena memberikan auditor sebuah profil pelaku kejahatan untuk kecurangan. Daripada mencari jarum di tumpukan jerami, auditor dapat secara proaktif mencari lingkungan di mana ketiga sisi segitiga ini hadir. Jika auditor mengidentifikasi adanya tekanan yang kuat, misalnya, perusahaan diambang gagal bayar utang, dan peluang yang signifikan, misalnya, CEO yang juga merupakan pendiri memiliki kendali penuh tanpa pengawasan, mereka tahu bahwa risiko kecurangan sangat tinggi dan dapat memfokuskan prosedur audit mereka pada area tersebut. Contoh faktor risiko dan prosedur audit, lampiran 1-2. Lampiran 1 dan 2 adalah sumber daya praktis yang tak ternilai. Lampiran 1 menyediakan daftar panjang contoh-contoh, bendera merah, atau faktor risiko kecurangan, yang dikategorikan berdasarkan segitiga kecurangan untuk kedua jenis kecurangan utama, pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dan penyalahgunaan aset. Daftar ini berfungsi sebagai checklist diagnostik bagi auditor selama fase penilaian risiko. Lampiran 2 memberikan contoh-contoh konkret prosedur audit yang dapat dilakukan untuk merespons risiko yang telah diidentifikasi. Misalnya, jika ada risiko penggelembungan pendapatan, lampiran ini menyarankan prosedur seperti melakukan konfirmasi kepada pelanggan tentang syarat dan ketentuan kontrak yang relevan dan tidak adanya perjanjian sampingan, atau berada secara fisik di lokasi pada akhir periode untuk mengamati barang yang sedang dikirim. Penekanan pada skeptisisme dan pengabaian pengendalian. Materi penerapan secara konsisten menekankan pentingnya skeptisisme profesional, mengingatkan auditor bahwa mereka tidak diharapkan menjadi ahli dalam autentikasi dokumen, tetapi mereka harus menginvestigasi lebih lanjut jika ada kecurigaan. Part A10. Bagian ini juga memberikan panduan terperinci tentang bagaimana melaksanakan prosedur wajib terkait pengabaian pengendalian oleh manajemen, seperti karakteristik entry jurnal yang mencurigakan, misalnya, dibuat ke akun yang jarang digunakan, dibuat oleh individu yang tidak biasa, atau tidak memiliki penjelasan. Part A44. Secara keseluruhan, materi penerapan ini mengubah SA 240 dari sekadar serangkaian aturan menjadi sebuah panduan operasional yang komprehensif. Ini membekali auditor dengan pengetahuan konseptual dan alat praktis untuk menjadi detektif yang lebih efektif dalam mengungkap potensi kecurangan. Hubungan dengan standar audit lain. Tidak ada standar audit yang berdiri sendiri. Semuanya merupakan bagian dari sebuah kerangka kerja yang saling terkait. Pemahaman tentang bagaimana SA 240 berinteraksi dengan standar lain sangat penting untuk pelaksanaan audit yang holistik dan efektif. SA 240 dapat dianggap sebagai sistem saraf pusat dalam tubuh standar audit yang berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan dan respons terhadap ancaman spesifik dari kecurangan.
Informasi yang dikumpulkan dan risiko yang dinilai di bawah SA-240 mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh audit, yang kemudian meningkatkan sensitivitas dan tingkat respons yang diperlukan saat menerapkan standar-standar lainnya. SA-315, pengidentifikasian risiko. SA-330, respons risiko ini adalah hubungan yang paling eksplisit dan fundamental. SA-315 adalah titik masuk di mana semua risiko diidentifikasi. SA-240 kemudian memproses informasi ini melalui lensa kecurangan, mengidentifikasi risiko kecurangan spesifik dan secara otomatis menaikkan statusnya menjadi risiko signifikan. Hasil dari analisis SA-240 ini kemudian menjadi input utama bagi SA-330, yang menentukan bagaimana respons audit harus dirancang. SA-240 memandatkan respons spesifik, seperti prosedur pengabaian pengendalian, yang mungkin tidak akan dilakukan jika hanya mengikuti SA-330 secara umum. SA-200, tujuan keseluruhan auditor. SA-200 menetapkan tujuan utama dari setiap audit, untuk memperoleh keyakinan memadai, raisonnable assurance, bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. SA-240 adalah salah satu standar kunci yang menyediakan metodologi terperinci bagi auditor untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam menangani komponen kecurangan. SA-540, audit atas estimasi akuntansi. SA-240 secara spesifik mengharuskan auditor untuk menelaah estimasi akuntansi untuk mencari adanya bias sebagai bagian dari prosedur wajib untuk mengatasi pengabaian pengendalian, Par 33(b). Ketika SA-240 mengidentifikasi risiko kecurangan yang tinggi terkait estimasi, ini akan secara dramatis meningkatkan tingkat skeptisisme dan kedalaman pengujian yang dilakukan di bawah SA-540. Auditor tidak akan hanya menilai kewajaran asumsi, tetapi juga akan secara aktif mencari indikasi bias yang disengaja oleh manajemen. SA-550, pihak berelasi transaksi dengan pihak berelasi seringkali menjadi sarana untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Lampiran 1 SA-240 secara eksplisit menyebutkan, transaksi signifikan dengan pihak berelasi yang tidak dilakukan dalam kondisi bisnis normal, sebagai faktor risiko kecurangan. Oleh karena itu, temuan di bawah SA-240 akan mengarahkan auditor untuk memeriksa transaksi pihak berelasi tidak hanya dari sudut pandang pengungkapan yang memadai, sebagaimana diatur dalam SA-550, tetapi juga dari sudut pandang substansi ekonomi dan potensi sebagai alat untuk melakukan kecurangan. SA-260, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. SA-240 menetapkan persyaratan komunikasi yang sangat spesifik mengenai kecurangan, Par 41-43. Setiap indikasi adanya kecurangan yang melibatkan manajemen senior secara otomatis memicu kewajiban komunikasi yang mendesak dan serius kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang merupakan penerapan spesifik dari prinsip-prinsip komunikasi umum yang diatur dalam SA-260. Dengan demikian, SA-240 berfungsi sebagai integrator, mengambil informasi dari proses penilaian risiko umum dan menyebarkan kewaspadaan yang lebih tinggi ke seluruh prosedur audit yang relevan, memastikan bahwa seluruh proses audit menjadi lebih waspada dan responsif terhadap ancaman kecurangan. Implikasi praktis bagi auditor. Penerapan SA-240 secara efektif membawa implikasi yang signifikan dan mendalam bagi pekerjaan sehari-hari seorang auditor. Standar ini lebih dari sekadar checklist prosedur, ia menuntut perubahan mendasar dalam pola pikir dan pendekatan kerja. Pergeseran pola pikir adalah kunci. Implikasi terbesar dan paling fundamental adalah pergeseran pola pikir. Auditor tidak bisa lagi berfungsi sebagai sekadar pemeriksa kepatuhan, compliance checker, yang memverifikasi transaksi berdasarkan dokumen yang disajikan.
SA-240 menuntut auditor untuk mengadopsi pola pikir seorang investigator yang skeptis. Pertanyaan yang harus selalu ada di benak auditor bukan lagi, apakah transaksi ini didukung oleh dokumen, melainkan, bagaimana seseorang bisa dengan sengaja memanipulasi transaksi ini dan membuatnya tampak sah, dan bukti apa yang bisa saya cari untuk mendeteksinya. Pola pikir ini harus diterapkan secara konsisten, terutama pada area-area berisiko tinggi. Beban dokumentasi yang lebih berat. SA-240 memiliki persyaratan dokumentasi yang sangat spesifik dan ketat, par 45-48. Auditor tidak hanya harus melakukan prosedur yang diwajibkan, tetapi juga harus mampu membuktikan melalui kertas kerja audit, bahwa mereka telah melakukannya. Ini termasuk mendokumentasikan diskusi tim perikatan tentang kecurangan, penilaian risiko kecurangan, hubungan antara prosedur audit dengan risiko yang dinilai, dan hasil dari prosedur spesifik seperti pengujian entry jurnal. Kegagalan dalam mendokumentasikan secara memadai sama dengan kegagalan dalam melaksanakan standar. Fokus pada area berisiko tinggi. Standar ini secara efektif memaksa auditor untuk mendedikasikan perhatian yang tidak proporsional pada area-area yang secara historis rentan terhadap kecurangan. Area-area ini bukan lagi sekadar area yang kompleks secara akuntansi, melainkan area yang diasumsikan memiliki risiko kecurangan. Auditor harus secara rutin memfokuskan upaya intensif pada pengakuan pendapatan, di mana asumsi adanya risiko kecurangan berlaku. Estimasi akuntansi, yang bersifat subjektif dan rentan terhadap bias manajemen. Transaksi signifikan pada akhir periode, yang mungkin dilakukan untuk mencapai target. Entry jurnal, terutama yang non-standar, kompleks, atau dibuat pada menit-menit terakhir. Perubahan dinamika hubungan auditor-klien. Penerapan SA-240 yang benar secara fundamental dapat mengubah dinamika hubungan antara auditor dan klien. Proses audit tidak lagi bisa menjadi sekadar proses verifikasi yang mulus dan nyaman. Sebaliknya, ia menjadi proses yang mengandung unsur tantangan profesional challenge. Prosedur audit standar mungkin melibatkan permintaan dokumen dari manajemen dan menerimanya begitu saja. Prosedur audit yang patuh pada SA-240 melibatkan permintaan dokumen, meminta manajemen untuk menjelaskan substansinya, dan kemudian secara independen mencoba menguatkan penjelasan tersebut dengan pihak ketiga atau bukti lain, seperti yang disarankan dalam par. A34, 1. Tingkat tantangan profesional ini, meskipun esensial untuk audit yang berkualitas, menuntut auditor untuk memiliki keberanian profesional dan keterampilan komunikasi yang kuat. Auditor harus mampu menavigasi interaksi yang berpotensi konfrontatif ini, misalnya, ketika mempertanyakan keputusan CFO atau meminta bukti tambahan untuk transaksi yang tampak tidak biasa sambil tetap menjaga profesionalisme. Ini menggarisbawahi bahwa untuk menjadi auditor yang efektif di bawah SA-240, keahlian teknis saja tidak cukup, diperlukan juga ketangguhan interpersonal dan integritas yang tak tergoyahkan. Contoh sederhana, ilustrasi pengabaian pengendalian oleh manajemen. Untuk mengilustrasikan konsep yang paling kompleks namun paling krusial dalam SA-240, yaitu pengabaian pengendalian oleh manajemen, Management of Relay of Controls, mari kita gunakan sebuah contoh sederhana namun kuat. Skenario PT. Target selalu tercapai adalah sebuah perusahaan publik yang berada di bawah tekanan besar dari para analis untuk memenuhi target pendapatan tahunannya. CFO perusahaan, Bapak Budi, adalah seorang eksekutif yang sangat dihormati dan telah lama mengabdi. Pengendalian internal yang ada. Perusahaan memiliki pengendalian internal yang dirancang dengan baik dan tampak kuat. Untuk setiap penjualan, pendapatan baru boleh diakui jika dan hanya jika ada 3 dokumen pendukung yang lengkap. 1. Pesanan pembelian, purchase order PO, yang ditandatangani oleh pelanggan.
2. Dokumen pengiriman barang yang membuktikan barang telah keluar dari gudang, dan 3. Faktur, invoice, yang telah diterbitkan. Tindakan pengabaian pengendalian, kecurangan. Pada tanggal 31 Desember pukul 5 sore, beberapa jam sebelum penutupan buku tahunan, Bapak Budi menyadari bahwa perusahaan masih kekurangan pendapatan sebesar 5 miliar rupiah untuk mencapai target. Ia kemudian memanggil manajer akuntansi, Ibu Ani, dan memberikan instruksi berikut, tolong bukukan penjualan senilai 5 miliar rupiah ke pelanggan utama kita. Saya sudah berbicara langsung dengan CEO mereka, kesepakatan sudah final. Dokumen-dokumennya menyusul karena birokrasi mereka lambat. Yang penting kita catat dulu sekarang agar target kita tercapai, nanti dokumennya kita rapikan di bulan Januari. Bagaimana kecurangan ini dideteksi? Pendekatan audit standar, tanpa SA-240 sedih seorang auditor yang melakukan prosedur standar mungkin akan mengambil sampel faktur penjualan dan menelusurinya ke dokumen pendukung. Jika transaksi fiktif ini tidak terpilih sebagai sampel, atau jika auditor hanya menerima penjelasan Ibu Ani bahwa dokumen sedang dalam proses atas instruksi CFO, kecurangan ini sangat mungkin tidak terdeteksi. Auditor mungkin akan menyimpulkan pengendalian berjalan efektif berdasarkan sampel yang diuji. Pendekatan audit sesuai SA-240. Prosedur wajib, Par 33 sedih SA-240 mewajibkan auditor, terlepas dari penilaian risiko mereka, untuk secara spesifik menguji entry jurnal, terutama yang dibuat pada akhir periode pelaporan. Auditor yang berpengalaman akan secara otomatis memilih transaksi pendapatan yang besar, tidak biasa, dan dicatat pada menit-menit terakhir seperti ini untuk pengujian mendalam. Penerapan skeptisisme profesional, ketika auditor meminta dokumen pendukung dan Ibu Ani memberikan penjelasan dari CFO, auditor yang skeptis tidak akan menerima penjelasan tersebut begitu saja. Sebaliknya, pola pikir skeptis akan memicu serangkaian pertanyaan dan tindakan lanjutan. Mengapa transaksi sebesar ini baru diselesaikan pada jam terakhir hari kerja terakhir dalam setahun? Apakah ada korespondensi email atau catatan lain yang mendukung kesepakatan final ini? Auditor kemudian akan melakukan prosedur audit lebih lanjut yang tidak akan dilakukan jika ia hanya percaya pada penjelasan manajemen. Ia akan melakukan konfirmasi langsung kepada pelanggan utama, tidak hanya menanyakan saldo piutang, tetapi juga secara spesifik menanyakan tentang transaksi tertanggal 31 Desember tersebut. Pelanggan utama tentu akan menjawab bahwa tidak ada transaksi semacam itu. Memeriksa catatan pengiriman gudang untuk tanggal 31 Desember dan awal Januari, dan tidak akan menemukan adanya pengiriman barang senilai 5 miliar rupiah ke pelanggan tersebut. Kesimpulan contoh. Contoh ini secara gamblang menunjukkan bagaimana sebuah pengendalian internal yang di atas kertas tampak kuat dapat dengan mudah dilewati oleh seorang anggota manajemen senior. Ini juga mengilustrasikan kekuatan SA-240. Bukan prosedur audit acak yang menemukan kecurangan ini, melainkan penerapan prosedur wajib, pengujian jurnal akhir periode, yang dikombinasikan dengan prinsip fundamental, skeptisisme profesional, yang mendorong auditor untuk tidak menerima penjelasan tanpa bukti dan melakukan verifikasi independen. Inilah esensi dari SA-240, menyediakan jaring pengaman prosedural yang dirancang khusus untuk menangkap jenis kecurangan yang paling berbahaya dan sulit dideteksi, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menegakkan pengendalian.